Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tarbiyah Daily, apa yang dimaksud dengan wali-wali Allah itu? Karena kita sering mendengar kalimat wali. Apa itu wali? Apakah wali adalah orang-orang khusus yang tidak semua orang bisa mencapai derajat wali, kecuali orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah setiap orang bisa mencapai derajat kewalian? Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika memberikan sifat kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun." Sesungguhnya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut kepada mereka dan juga tidak memiliki perasaan bersedih hati. Dan di dalam ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang wali-wali Allah, wali-wali Allah adalah orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, siapapun yang bertakwa, dia bisa mencapai derajat kewalian. Makanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang siapa wali Allah itu, maka beliau menyebutkan 3 ciri orang itu disebut wali Allah. Yang pertama, orang yang alim li rabbihi, dia mengetahui siapa Rabbnya. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ma'rifatullah maksudnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi rububiyah, uluhiyah, dan juga asma dan sifat. Baru seseorang mengenal siapa Tuhannya. Yang kedua, orang yang ikhlas. Dan yang ketiga, orang yang ittiba, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala disebut wali Allah. Kalau orang sudah ma'rifatullah, mengenal siapa Tuhannya, kemudian dalam beribadah dia ikhlas dan berusaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bisa mencapai derajat wali. Dan seorang wali tidak mungkin mengatakan saya wali, karena ada kaitan dengan keikhlasan, tidak boleh ria. Maka dari perkataan Hafidz Ibnu Hajar ini menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi wali. Ulama menyebutkan beberapa sifat orang itu dikatakan wali. Yang pertama, mengikhlaskan diri mereka terhadap zat yang satu. Artinya betul-betul mentauhidkan Allah. Seorang wali Allah harus mentauhidkan Allah, menyandarkan diri kepada Allah. Yang kedua, ridho dengan Rasul sebagai imam percontohan dan qudwah yang baik, sehingga kita bisa mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam alias ittiba. Kemudian yang ketiga, wali-wali Allah adalah orang yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Dia tidak pernah mencintai karena manusia atau membenci karena manusia. Betul-betul kalaupun mereka cinta dengan makhluk, cintanya karena Allah, atau benci kepada makhluk, memang betul-betul benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 4, hati mereka selamat dari kaum muslimin, tidak menyakiti kaum muslimin dengan cara hasad, dendam, menyakiti dengan cara dengki, dan begitu seterusnya. Betul-betul selamat hati mereka dari memfitnah kaum muslimin, bahkan memaafkan kesalahan kaum muslimin. Kalau seandainya dia yang dizalimi, dia memaafkan. Kalau seandainya dia yang menzalimi, dia meminta maaf supaya hatinya luas. Makanya di zaman Nabi SAW ada wali Allah dari kalangan sahabat Nabi. Kata Nabi SAW, akan masuk dari pintu masjid ini seorang laki-laki yang termasuk penduduk surga. Sahabat melihat kepada pintu yang dimaksud oleh Nabi itu. Rupanya ada orang yang jinjing sendal, kemudian rambutnya seolah-olah habis berwudu, menetes air di rambutnya. Kemudian besoknya Rasul SAW mengatakan hal yang serupa, dan rupanya orang itu lagi yang keluar sampai ketiga kali, sehingga ada seorang sahabat penasaran tentang apa kelebihan orang tersebut. Maka kemudian dia berpura-pura ada masalah keluarganya dan ingin menginap di rumahnya, hanya ingin melihat apa yang dikerjakan dia, sehingga Rasul mengatakan dan memberikan rekomendasi dia termasuk penduduk surga. 3 hari dia menginap di situ, tidak ada kelebihan, maksudnya sama saja dengan sahabat yang lain. Salatnya, bacaan Qur'annya, zikirnya sama, tidak ada kelebihan. Bahkan sahabat yang lain yang tidak dikatakan ahlil jannah oleh Rasul,
terkadang ibadahnya justru malah lebih bagus. Sehingga dia pun kecewa. Akhirnya kemudian dia pun baru menceritakan apa yang disabdakan Rasul. Orang ini pun bingung apa yang harus dijawab, karena dia tidak tahu maksud orang ini meneliti amalannya. Lalu orang ini pun berkata, boleh jadi kenapa Nabi SAW memberikan tazkiyah kepadaku kalau aku termasuk penduduk surga? Karena setiap malam aku ikhlaskan siapapun yang menzalimi diriku, aku maafkan semuanya. Setiap malam sebelum tidur. Begitulah sifat-sifat wali Allah. Selamat hati mereka, tidak menyakiti kaum muslimin, dan memaafkan kalaupun kaum muslimin menyakitinya. Kemudian yang nomor 5, wali Allah itu harus melaksanakan kewajibannya. Dia tidak boleh meninggalkan salat wajib, kemudian dia berusaha menambah dengan nafilah, dengan yang sunnah-sunnah. Kalau sekarang ada orang yang mengklaim dirinya wali, atau orang yang mengklaim si fulan wali, kemudian mereka tidak salat 5 waktu, dia bukan wali. Apalagi kalau sampai mengklaim salatnya ke Mekah, tambah-tambah bukan wali lagi. Jadi, wali-wali Allah itu orangnya taat betul-betul, tidak pernah meninggalkan kewajiban dan menambah dengan yang sunnah-sunnah. Itulah yang disebut wali Allah. Kemudian juga yang keenam, selamat akidah mereka, tidak tercampuri dengan ajaran-ajaran sesat, tidak dicampuri dengan kesyirikan. Jadi kalau ada orang yang mengaku wali Allah atau diklaim si fulan wali Allah, kalau kelakuannya kemudian melakukan kesyirikan, melakukan praktik perdukunan, maka itu bukan wali Allah. Karena wali Allah itu akidahnya harus selamat dari kekufuran dan kesyirikan. Kemudian yang nomor 7, wali Allah itu orang yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan, dan mencegah dari perbuatan kemungkaran. Dan mereka mengatakan yang hak, dan mereka senantiasa tidak membiarkan kemungkaran sedikit pun. Ingkar kemungkaran, bukan hanya mengajak kebaikan saja. Itulah sifat-sifat wali Allah. Kemudian yang nomor ke-8, mereka adalah orang yang mencintai al-jamaah. Mereka suka berjamaah, mereka satu kiblat dengan kaum muslimin. Kemudian yang nomor 9, mereka senantiasa kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasul apabila terjadi perselisihan, berusaha untuk berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasul dan menjadikannya Al-Quran dan sunnah itu sebagai rujukan pada setiap permasalahannya. Kemudian yang nomor 10, mereka berani menyuarakan kebenaran, mengamalkannya dan menyuruhkannya kepada manusia. Mereka tidak diam saja. Kemudian juga mereka orang-orang yang bertakwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan. Itulah takwa. Dan itulah ciri khas wali Allah. Kemudian mereka tawassut dalam ibadah, tidak berlebih-lebihan, tidak juga meremehkan, tidak menambah dan tidak juga mengurang. Itulah wali Allah. Dan mereka senantiasa zuhud, zuhud di dunia, zuhud kepada Allah, dan zuhud kepada hamba-hamba Allah. Dan tentunya wali-wali Allah itu harus dihiasi dengan makimul akhlak, betul-betul berakhlak baik, mencontoh Nabi SAW dari segi pakaian. Karena ada wali-wali Allah itu sebenarnya dia orang gila, tapi disangka wali Allah, tidak pakai baju kesana kemari, kadang-kadang tidak pernah ke masjid, hidupnya persis orang gila. Tapi ada orang yang kemudian mengklaim si fulan wali. Maka wali Allah itu harus berakhlak, dan akhlak Rasul itu mencakup semuanya. Akhlak berpakaian, bagaimana Rasul berpakaian, bagaimana Rasul bertutur kata, bagaimana Rasul SAW berkeluarga. Akhlak itu mencakup semua kehidupan Nabi SAW, dari ucapannya, perbuatannya, dan takrirnya. Sahabat Tarbiyah Daily rahimakumullah, intinya kalau orang memiliki sifat-sifat yang disebutkan para ulama ini, maka dia bisa menjadi wali Allah. Dan kalau orang sudah mendapatkan predikat wali Allah, biasanya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepadanya khawariqul a'da. Khawariqul a'da itu artinya keanehan. Karena keanehan itu bisa berbentuk mukjizat, bisa berbentuk karamah atau ma'unah, dan bisa dalam bentuk sihir. Kita tahu bahwa mukjizat ma'ruf diberikan kepada para nabi dan rasul, karamah dan ma'unah diberikan kepada para wali-wali Allah dan orang-orang yang beriman. Adapun sihir diberikan kepada para dukun, paranormal, orang yang bergelut dengan kesyirikan dan kekufuran. Tetapi khawariqul a'da ini tidak bisa dipelajari,
Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekehendak Allah, bukan kita yang berkehendak. Bisa terus-menerus, bisa juga sekali-kali. Contoh, ketika Maryam di musim panas dan dingin senantiasa ada makanan di mihrabnya, maka Nabi Zakaria heran. Kemudian bertanya, dari mana makanan musim dingin ada di musim panas? Makanan di musim panas ada di musim dingin. Maka Maryam mengatakan, ini semua datang dari Allah. Allah yang memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka Maryam adalah wali Allah, diberikan karomah. Ashabul Kahfi ditidurkan sampai 300 tahun atau 3 abad lebih, tidak mati, padahal dia tidak makan dan tidak minum, dan hanya tidur saja selama 3 abad lebih, dan itu bentuk karomah. Ashabul Kahfi wali-wali Allah, ataupun 3 orang yang terjerembab ke dalam gua, sehingga dia tidak bisa keluar. Akhirnya kemudian yang satu bertawassul dengan amal solehnya, yang satu bertawassul dengan birrul walidain, yang satunya bertawassul dengan sedekah, dan yang satunya lagi bertawassul dengan menjaga kehormatannya untuk tidak berzina. Akhirnya pintu gua terbuka, dan itulah karomah. Maka 3 orang yang terperangkap dalam gua ini yang disabdakan Rasul, merekalah wali-wali Allah. Mereka wali-wali Allah. Ataupun Uzair yang bagi sebagian ulama menganggap dia bukan nabi, tapi dia orang soleh, juga sama ditidurkan 1 abad. Ataupun Nabi Khidir, yang sebagian pendapat dia bukan nabi, tetapi dia wali, memiliki karamah. Apabila dia singgah di tanah yang gersang, maka tanah itu akan langsung menghijau, maka disebutlah Khidir. Ataupun Zulkarnain, yang bisa membentengi antara sebuah kaum yang tidak dipahami bahasanya dengan Ya'juj wa Ma'juj, dan bentengnya tidak bisa dijebol sampai kiamat dibangkitkan. Atas kehendak Allah Azza wa Jalla, itulah karamah. Maka Zulkarnain wali Allah. Artinya bahwa karamah diberikan kepada wali Allah itu atas kehendak Allah, seperti yang terjadi pada para sahabat Rasul. Namanya Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Dia ingin berdakwah kepada kaumnya, tetapi kemudian ditolaknya. Akhirnya datang lagi kepada Rasul, meminta agar Allah memberikan kuasa kepadanya untuk bisa mendakwahi kaumnya. Kata Rasul, sudah, pergi saja kamu kepada kaummu, nanti Allah akan buktikan kuasanya kepadamu. Tiba-tiba dia berangkat menuju negerinya Daus di Yaman. Di tengah jalan, tiba-tiba jidatnya ada cahaya seperti senter. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Rob, kalau cahaya ini ada di jidatku yang akan membuat terfitnah manusia, maka pindahkanlah cahaya ini. Akhirnya cahayanya dipindah ke tangan. Dia berdoa lagi, ya Rob, di tangan ini masih memfitnah manusia. Akhirnya diletakkan di lisannya. Kalau dia ngomong, itu bersinar. Dan dengan sebab itulah kaum Daus beriman kepada agama Islam, dengan sebab kuasa Allah kepada Tufail ibn Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Ataupun Uwais ibn Amir al-Qalani, dia bukan sahabat, padahal hidup di zaman Nabi, tetapi tidak berjumpa dengan Nabi. Makanya dia kibarut tabi'in atau muhadrah. Kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersumpah dalam doanya, wajib dikabulkan. Kata Nabi SAW, kalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan kabulkan permintaannya. Karamah bagi Uwais ibn Amir al-Qalani, karena dia birrul walidain, dan dia itu wali Allah. Dan penghulu wali Allah adalah para nabi dan rasul, kemudian para sahabat Nabi SAW, kemudian orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul. Tetapi bukan berarti wali yang tidak mendapatkan karamah tidak lebih mulia dibandingkan wali yang mendapatkan karamah. Contoh, sahabat Rasul tidak semua mendapat karamah, tapi ada tabi'in yang mendapatkan karamah seperti Uwais ibn Amir al-Qalani. Dia adalah tabi'in, dia mendapatkan karamah. Bukan berarti kemudian Uwais lebih mulia dibandingkan para sahabat. Tidak, sepakat ahli sunnah, sahabat jauh lebih mulia dibandingkan para tabi'in. Jadi, tidak mesti wali Allah itu mendapatkan karamah. Yang jelas bahwa wali Allah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dengan bisyarah dan di akhirat dengan surga. Apa maksudnya dunia dengan bisyarah itu? Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Allah itu kalau suka dengan hambanya dan Allah jadikan hambanya itu walinya, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah akan mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, aku suka dengan si fulan, aku sudah jadikan dia waliku.
maka engkau harus mencintai dia. Maka Jibril pun mencintai dia karena kecintaan Allah kepadanya. Lalu Jibril memanggil semua malaikat di langit dan mengatakan, wahai malaikat-malaikat Allah, Allah cinta kepada walinya, kepada si fulan, hambanya. Kalian harus mencintainya karena Allah mencintainya dan aku pun mencintainya. Maka semua malaikat mencintainya. Maka wali-wali Allah dicintai Allah dan dicintai para malaikat Allah. Dan menjelang ajalnya, wali-wali Allah akan dihantarkan malaikat yang akan membisikkan di telinganya dan mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Jangan takut, jangan bersedih karena engkau sudah dijanjikan surga. Itulah bisyarah, bentuk bisyarah, kabar gembira kepada wali-wali Allah di dunia. Adapun di surga, tidak perlu lagi kemudian kita bicarakan. Jelas, wali-wali Allah adalah para penghuni surga. Sahabat Tarbiyah Daily rahimakumullah. Tetapi sekali lagi, wali-wali Allah itu mereka adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang luar biasa. Di antaranya disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, wali Allah itu harus takut kepada Rabbnya, harus dekat dengan ayat-ayatnya. Dekat dengan ayat-ayat Allah maksudnya Al-Quran, tidak menyekutukan Allah, dan hati mereka senantiasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang disebutkan ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Mereka harus tawadu, tidak boleh sombong. Wali Allah itu tidak boleh mengatakan saya wali Allah. Dan kalau dikatakan anta wali Allah, apakah kamu wali Allah? Maka dia akan marah. Saya bukan siapa-siapa. Tawadu betul-betul dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Kalau ada orang yang menyakitinya, membuat kata-kata yang tidak senang baginya, maka dia akan mendoakan keselamatan. Itulah sifat wali-wali Allah. Sahabat Tarbiyah Daily rahimakumullah. Intinya adalah wali Allah itu orang yang baik, baik kepada Allah ataupun sesama hamba Allah. Walaupun sekali lagi, tingkatan wali Allah itu ada 3 dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, derajat wali Allah yang menzalimi dirinya. Dia seorang wali Allah, seorang yang beriman tetapi terjerumus kepada maksiat, terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tetap mendapatkan loyalitas Allah kepadanya berdasarkan kadar iman dan amal solehnya. Tetap orang yang beriman tetapi terjerumus kepada kemaksiatan dan menzalimi dirinya tetap dikatakan wali Allah, tetapi derajatnya paling rendah. Kemudian yang kedua, pertengahan. Dia wali Allah yang menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi maksiat-maksiat Allah. Akan tetapi dia kurang menjaga yang sunnah-sunnah. Dia hanya mementingkan yang wajib tetapi meremehkan yang sunnah. Ini derajat agak naik sedikit ke atas. Dan wali Allah yang paling tinggi tingkatannya disebut sabiqum bil khairat namanya. Orang-orang yang betul-betul mengejar kebaikan. Dia kerjakan yang wajib, dia kerjakan yang sunnah, dia tinggalkan yang mubah. Dan itu derajatnya para nabi, derajatnya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya dari penjelasan dari awal sampai akhir mengenai siapa wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkatnya, mereka adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sahabat Tarbiyah Daily, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan nantikan penjelasan-penjelasan kita selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.